Kak, dalam bimbel persiapan SNPDB 2025 MTS 1 Pemalang, kita akan melanjutkan kembali yaitu materi materi tentang literasi bahasa Inggris yang akan disampaikan oleh Kak Amel. Ya. Kak Amel, sudah siapkah? Siap, insya Allah, Kak. Oke, kalau sudah siap, terima kasih. Langsung aja ya, Kak Amel, waktunya kami persilahkan. Ya, silakan. Oke, baik. Terima kasih, Kak Sodri. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good evening, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. everyone. How are you doing so far? Good? Okay. So this is like the last two meetings with me. Ya, jadi ini akan menjadi dua pertemuan terakhir, if I'm not mistaken. So, um, if I correctly remember, last week we already discussed about main idea and supporting details, right? And then kita juga sempat berlatih sedikit tentang konteks clue ya kemarin. Am I right? Masih pada ingat nggak materi bahasa Inggris yang kemarin, literasi bahasa Inggris yang kemarin? Please give me your response ya. Apakah yang sudah hadir di sini minggu kemarin juga hadir? Nesha kemarin hadir ya? Zia juga Hadir. ya? Kalau nggak salah, Zia juga dan sempat beberapa kali juga merespon melalui chat box ya. Oke, coba saya mau ngecek apa yang kalian ingat dari pertemuan kemarin about English literacy. Silakan. Kalau malu untuk bersuara bisa diketik di chat box. Ya. What do you remember from the last meeting of English literacy with me? Please share your answer in the chat box. Come on. Let's go, everyone. Main idea dari sebuah teks. Oke. Ada lagi? Silakan. Thank you, Zia. Next, please. Yep. So, this is sambil sambil menunggu jawaban dari kalian ya. So, this is one of the things that you have to get used to. Ini kan bimbelnya sudah sangat spesifik ya. Bimbel persiapan masuk ke Man Insan Cendekia Pekalongan. Apakah semua MA ada bimbelnya? Ada persiapan bimbelnya? Sepertinya tidak ya. Bahkan SMA pun sepertinya tidak ada bimbel spesifik. Ini menandakan bahwa memang program ini dirancang spesifik dan pesertanya pun juga sudah memiliki tujuan yang spesifik, yaitu memasuki atau bergabung gitu ya ke Man Insan Cendekia, dimanapun Man Insan Cendekianya. Nah, kenapa sih Man Insan Cendekia ini sangat spesial sehingga bimbelnya aja ada spesifik? Ya karena memang ada hal-hal yang dianggap lebih spesial dibandingkan man reguler. Nah, saya ingin memperkenalkan ke adik-adik apa sih yang spesial atau apa sih yang berbeda dengan tempat lain. Salah satunya adalah menjadi siswa yang aktif, partisipatif, dan pembelajaran yang eh, di dilaksanakan juga pembelajaran yang interaktif gitu. Jadi adik-adik di sini perlu membiasakan diri untuk eh, partisipatif dan aktif merespon ya. Sehingga nanti kurang lebih bukan hanya siap dari segi materi saja. Karena kalau materi saya rasa adik-adik bisa mengakses dimanapun gitu ya. Sekarang Google itu luar biasa.
kemudian ChatGPT, AI gitu ya, kalian pasti cukup familiar dengan itu. Tapi ada hal-hal yang mungkin tidak ada di sumber kebiasaan-kebiasaan dari siswa-siswi MAN IC. Nah, salah satunya partisipatif dan aktif dan responsif itu. Makanya setiap pembelajaran saya pasti minta pesertanya untuk responsif. Jadi terima kasih kepada adik-adik yang sudah merespon ya. Yang lain tetap saya tunggu dan akan diapresiasi. Baik, kemarin kita sudah membahas tentang main idea, bagaimana mencari sebuah main idea atau beberapa main idea dari beberapa paragraf atau sebuah paragraf. Dimulai dari mencari main idea dari satu paragraf, kemudian main idea yang kita temukan di setiap paragraf kita susun, maka kita bisa mengambil main idea secara keseluruhan dari sebuah teks. Itu akan membantu kita dalam menjawab pertanyaan. Untuk yang pertama, pertanyaan yang memang jelas menanyakan what is the main idea, or the second question is when the question is asking about what's the best title for the passage. Passage itu potongan bacaan, or the paragraphs, or text ya. Jadi biasanya pertanyaan yang menanyakan main idea itu tidak selalu bahasanya itu what's the main idea, apa sih main idea dari teks. Tapi bisa aja kita ditanyakan untuk memilih apa judul terbaik yang bisa diberikan untuk teks yang disajikan. Itu sebenarnya pertanyaan tentang main idea. Kenapa? Karena judul itu harus mewakili isi teks secara keseluruhan. Tidak boleh parsial atau sebagian saja, tapi harus mewakili teks secara keseluruhan. Apa yang mewakili teks secara keseluruhan, itulah yang dinamakan main idea. Kemudian selain main idea, eh, eh, saya juga sempat menjelaskan, sempat share tentang supporting details. Ya, details yang mendukung kenapa akhirnya kita bisa mendapatkan main idea tersebut. Jadi kumpulan-kumpulan informasi yang akhirnya membuat kita bisa menarik bukan kesimpulan ya, tapi bisa em, mengambil sebuah kalimat untuk mewakili keseluruhan teks. Gitu. Jadi membahas tentang apa sih teks itu? Itu dari supporting details yang disajikan. Kemudian ada juga konteks clues. Bagaimana kita menebak arti dari kosakata, padahal mungkin kita belum pernah tahu kosakata itu sebelumnya. Tapi kata-kata yang ada di sekitar kata yang ditanyakan itu ternyata menjadi konteks clues. Nah, malam ini saya akan melanjutkan tentang itu, konteks clues. Akan ada beberapa beberapa latihan tentang konteks clues dan juga akan ada predict, predicting or making prediction. Jadi memprediksi apa yang akan dibahas selanjutnya dari sebuah teks. Okay. Now let's try to do the context clues. Again, it will not work if you are not being responsive. Uh, Almira bisa di ini dulu, mungkin ya di mute dulu mic-nya. Again, it will not work if you guys are not responsive. Karena kalau misalkan jawabannya I can share you the answer ya, but this time saat ini yang eh, perlu berlatih itu tentu lebih banyak adalah kalian. Jadi jangan sia-siakan kesempatan ini ya. Okay, so you ready for the exercise? Hello everyone. Okay, ready. Ya, sudah siap ya menjadi anak Mat Ice ya. Oke, yuk. Okay, so this is the text about the context clues. So you guys will need to guess what's the word
in this case, the word is underlined. Jadi kata-katanya itu digaris bawahi, and you guys need to guess what's the meaning behind that words. Now, let's see this. Context clue are hints to the meaning of a difficult word. These hints can be in the same sentence or in the sentences before and after the sentence that uses the difficult word. Jadi kemarin saya sudah sampaikan bahwa eh, tentu yang namanya pertanyaan itu akan mengandung kata-kata yang cukup menantang ya. Kalau misalkan terlalu mudah, maka tidak bisa mengukur sejauh mana kemampuan seseorang. Jadi kita pasti akan ditanyakan kata-kata yang mungkin tidak terlalu familiar untuk kita. Kalau misalkan kita sudah punya bank kata gitu ya, kosa begitu banyak sampai kemungkinan kata-kata yang muncul di soal itu kita tahu artinya, maka beruntunglah kalian. Tapi kan tidak semua dari kita punya kosakata yang begitu banyak sampai kita akan tahu kira-kira arti dari setiap kata yang ditanyakan apa. Jangan khawatir, karena kita punya teknik untuk menebak kata sehingga tebakan kita itu mendekati benar atau akan lebih banyak benarnya daripada salahnya ya. Itu menggunakan konteks clue. Konteks clue bisa berada di kalimat yang sama atau di kalimat sebelum atau setelahnya. Oke, perhatikan di sini ada beberapa kata yang digarisbawahi. Kita akan diminta untuk menebak arti dari kata-kata yang digarisbawahi. Nah, aturannya dalam berlatih konteks clue adalah kita tidak diperbolehkan untuk membuka kamus. Kenapa? Karena kita harus mengasah kemampuan kita sendiri tanpa membuka kamus. Kita mensimulasikan seolah-olah kita sedang mengerjakan soal saat tes kan. Waktu tes kan kita tidak bisa buka kamus ya, gitu. Jadi saya sarankan untuk adik-adik di sini dalam mengerjakan ini tidak membuka kamus. Right. Ada kata sources di sini, ada kata pinna, membrane, eardrum, hammer, the anvil, and the stirrup. Ada cochlea juga. It's something that is so unfamiliar, something that we don't hear it in our daily life maybe. Sesuatu yang kita tidak dengar ya, jarang kita dengar atau kita gunakan sehari-hari gitu. Tapi kita suruh nebak nih artinya. Bisa nggak? Bisa, insya Allah. Yuk, kita lihat untuk kata pertama, sources. Perintahnya di sini adalah select which context clues give a hint to the meaning of these words. Mana dari kata-kata yang berada di kata yang ditanyakan yang memberikan kalian clue atau petunjuk dari kata yang ditanyakan. Oke, kita coba baca ya. Judulnya di sini adalah How We Hear Sounds. When a sound is created, it travels from its source in waves called sound waves. Different sources or causes of sounds create different kinds of sound waves. Oke. Dari kalimat pertama sampai kalimat kedua itu mengandung petunjuk yang membuat kita bisa menebak atau merasakan sources ini artinya apa. Different sources or causes of sounds create different kinds of sound waves. Oke. Silakan apakah ada yang mau menebak atau merespon. Untuk kata pertama sources itu mana yang menjadi clue atau paling mendekati dengan arti dari sources. Silakan. Gak usah takut salah ya. In my class, it's really okay for you to just try. You don't have to think whether your answer is correct or incorrect because what matters
is the learning process. If you never try, then you never learn. So I really suggest you to just try. If um you have it wrong, you still learn. If you have it correct, you are learning as well. So don't worry. Okay. Oke. Yang nggak paham tentang apanya? Tentang konteks clue atau tentang kata sourcesnya atau perintahnya? Silakan. It's okay, nggak apa-apa. Kita perjelas aja daripada kalian diem-diem nih, terus saya lanjutin ternyata nggak paham tentang katanya. Oke, good. Tapi tahu tentang konsep konteks clue ya? Konteks clue itu apa tahu ya? Oke, good, good. Thank you so much, Nisha. Yang lain mungkin ada yang mau memberi tanggapan atau mungkin nge-share jawaban kalian tentang sources. Oke, saya tanya dulu. Dari kalian adakah yang tahu arti dari sources? Tanpa melihat kamus ya. Tahu nggak arti dari sources? Hello, anyone? Apakah Nesha sudah tahu arti dari sources? Enggak. Oke. Oke, thank you. Right. Nah, jadi dalam konteks clue, tidak semua kata di kalimat ini kita tidak tahu kan ya? Ya, tidak semua, sorry. Tidak semua kata di kalimat ini kalian tidak tahu ya. Oke, ada beberapa seperti how we hear sounds. Dari sini dulu, yuk. Do you know what's the meaning of this? How we hear sounds. Kira-kira apa artinya? Atau ini membahas tentang apa? Ada yang mau share? Do you want to share? Sumber, oke. Sumber. Uh, how do you know about sources? Artinya sumber Zahid. Apakah sebelumnya sudah tahu arti dari sources? Or you open a dictionary for that? It's really important for me to have your respond ya. Karena kalau misalkan tidak ada respon, the whole thing is very unclear. Or if you really don't want, then I will make you to respond. We will just try another exercise because kalau misalkan tidak ngerespon, maka saya akan paksa kalian untuk ngerespon dengan exercise lain. Karena kalau misalkan kalian cuma diem aja, saya nggak tahu paham atau enggaknya, then there's no point. Oke, sebentar ya. Saya stop sharing ini. Kita coba yang seperti ini dulu deh. Oke, can you see my screen? Oke, ada beberapa mm, kalimat di situ dan setiap kalimat itu memiliki kata-kata yang di bold atau dicetak tebal. Nah, kalian mesti mencocokkan kata yang dicetak tebal ini, kata yang dicetak tebal ini bersinonim atau artinya apa? Contoh di sini ada unlimited, kemudian ada dislodge,
kemudian as cold as ice, ada in, screaming in, kemudian opposed, dan seterusnya. Again, syaratnya tidak boleh menggunakan kamus ya. Oke, silakan ada yang mau coba? Ada yang mau coba? Hello, Nah, ini diapain tadi, Kak? dicocokkan kata-kata yang Berarti mm, itu yang pewarna ditaruh yang itu yang di kolom kosong gitu ya, ya. ya, nanti saya yang ngedrag, saya yang memindahkan. Kalian tinggal pilih aja. Misalkan yang ini unlimited mau ditaruh di mana gitu. Ya kan? Bentar, Kak. Of course, sure. Kamu coba. Mhm. Tapi nggak tahu ya. Nggak Feeling. apa-apa, nggak apa-apa. Itu yang the the read to read. Itu yang many a lot bukan sih unlimited. Heh, Yang ini, oke, ini Katie loves to read. Yang ini, oke. iya, Terus, udah satu dulu nanti dulu. nggak bisa, harus semua baru submit answers. Bentar, lagi, bentar. Ya, yang lain silahkan ya, ditunggu responnya juga. Itu yang Wilburs, Yang mana? yang itu yang hijau, yang sampingnya orange. Ini, Nah, oh, iya, Wilbur's Fit, yang not friendly. not friendly, oke. Lanjut. Ini tadi maksudnya gimana sih, Kak? Dicocokin Iya, kan ya? benar dicocokin. Yang screaming berarti screaming in anger sama dengan not friendly. Unlimited berarti sama dengan many and a lot. Ini juga bagian dari literasi, teman-teman ya, adik-adik. Memahami apa perintah dari text in English, that's also literacy. Itu yang yang ber Oke, this one. di very iya yang di very cold. Oke, good. Next. Ancient from a long time ago. Ancient. Which one? Oh, this one. Long time ago. Okay, good. Again. Itu yang Sam yang fast like light apa itu? Flexible. Iya, itu di Flexible. Bend easily, kata Zia. Oke. eh, mana ya? Ah, gimana sih? Tadi aku menjawab yang oh itu yang fast fast as like. Pas S lah ini ke. Bentar, ya bentar taruh di very fast. Ya, bukan. Iya situ. Oke. Terus. Bentar Kak, bentar.
Itu yang mana? Bacanya apa sih? Allah. Yang hold your horses. Hold your horses. Eh, Oh, this one, ya. Yang bentar, mana? bentar, bentar, bentar. Yang mana nih? Hold your horses. Don't answer the question yet. Opposed itu sama against. Where's opposed? This one samanya dengan against. Oke. Terus dislodge itu remove. Oke. Next. Tinggal Udah dua kak tuh. sisanya nggak tahu. Tinggal pilih aja. Kayaknya ya kak. Mm-mm. Yang orange di itu nggak sih yang di stop with? Atau nggak tahu ding? Ini berarti gini. Nggak tahu. Hold Kayaknya your iya. horses. Coba saya kasih clue ya. Hold your horses. Dari sini, apakah ada kata-kata yang familiar? Oren harusnya yang friendly. Oren yang mana? Yang ini? Coba bisa bersuara aja ya, biar nggak ini saya nggak harus buka chat box. Contoh nih, hold your horses. Hold your horses. Don't answer the question yet. Apa don't answer? Ada Nah, yang tahu artinya? Yes? Apa don't answer? jangan jawab Jangan menjawab the question yet. Jangan menjawab the question, Pertanyaan. pertanyaan. pertanyaan yet. Biasanya kita nyebutin yet itu kalau apa? Misalkan kalian ditanya, are you ready? Not yet. Itu artinya apa? Itu yang ya belum belum siap. Nggak tahu Belum kan? Belum, iya belum. Iya Untuk belum. menahan sesuatu kan, jangan dulu, not yet ya. Don't answer the question yet. Jangan jawab pertanyaannya dulu. Hold your horses. Nah, kira-kira yang mana nih yang punya sense atau nuansa yang sama dengan oh, don't answer the question yet. Jangan dulu, tahan dulu. Stop Berarti with, gimana? Ya, stop with. stop wait. Oke, gitu ya. Yang Ya, kemarin berarti yang sini. yang hurt ya. Oke, kita coba ya. Kita coba apakah jawabannya betul semua submit. Oh, ternyata ketuker. Ya, ternyata ketuker antara screaming in anger and oke. Nih, hold your horses. Tahan your horses. Di sini hold your horses tuh bukan artinya tahan kudanya kamu. Kan horse tuh kuda ya. Maksudnya itu tapi stop or wait gitu. Tahan dulu. And then yang the photo that the man found in his basement is ancient. Foto yang ditemukan oleh lelaki itu di basement atau di lantai bawah itu sudah ancient. Ancient tuh kuno gitu. Kuno from a long time ago, dari zaman dulu, dari waktu yang sudah lama. Nah, coba kita yang eh antara yang ketukar ini ya. Kebetulan oh enggak beda-beda ice. Karena yang ice tuh ada dua ya. Saya pikir kalian justru eh, ter terkecohnya dengan itu. Coba yang pertama nih. I tried to be friend with the new students, but she was as cold as ice. I tried to be friends. Apa? Mencoba berteman Yep. I tried to be friends with the new student. Dengan murid dengan murid baru. murid baru. But she was as cold as ice. Tapi dia sedingin es.
Bisa dibayangin ya situasinya ya. Saya mencoba berteman dengan siswa baru, tapi dia sedingin es. Berarti kan dia tidak welcome untuk berteman. Kalau tidak welcome untuk berteman karena dingin gitu ya, cool gitu, dingin aja. Berarti kan tidak friendly atau tidak ramah gitu lah. Tidak ramah bintang 5 gitu ya. Ketika diajak berteman. Sedangkan yang Wilbur's nih. Wilbur's feet were screaming in anger after running to school. Wilbur's feet. Feet itu apa? Kaki. Kaki, oke. Were screaming in anger. Tahu screaming nggak? Berteriak. Oke, berteriak. In anger. Kemuskitan. Anger. Anger is anger is the noun for angry. Kalau angry itu kata sifat, nah kata bendanya itu anger. Berteriak dalam kemarahan after running to school. Kakinya Wilbur itu teriak marah setelah lari ke sekolah. Maksudnya setelah digunakan untuk lari ke sekolah. Apakah kaki itu bisa berteriak? Kan enggak ya, gitu. Tapi maksudnya apa gitu? Aduh, kakiku kalau misalkan bisa ngomong mungkin dia udah teriak karena tak pakai untuk lari ke sekolah. Mungkin jarak sekolahnya tuh jauh. Berarti yang dimaksud kakinya itu sakit. Itulah kenapa screaming in anger di sini tuh artinya sakit. Gitu ya. Kita coba lagi ya. It's already a good attempt karena dari 10 sudah bisa menebak 5. Sorry, 5. 8. Oke, kita coba lagi ya. Wait. Jadi konteks clue itu kayak gitu. Kita nggak tahu artinya apa, tapi nebak. Nebaknya pakai feeling, iya. Gitu. Kita coba yang... oke, this one. Pedestrian should look both ways before crossing the street. What is the meaning of the pedestrian? Pedestrian should look both ways before crossing the street. What is Yang the... C, Miss. Okay, cool. Very good. Next. It is crucial that you do your homework if you want to get good grades in English class. What is the meaning of crucial? Ya, Kak. Okay, thank you, Zia. Kita sering dengar ya kata-kata krusial itu ya, mirip dengan kata-kata dalam bahasa Indonesia. Okay, next. Louis was browsing through the school library when he found the perfect book. What is the meaning of browsing? Looking. Looking. Oke, cool. Jadi browsing itu bukan cuma di internet ya. Browsing itu kalau nyari sesuatu itu namanya browsing. Okay, good. When I was young, I used to be limber like you, Grandma told me. I could do cartwheels and flips, but then I got Ah, old flexible. and my body became stiff. What is the meaning of limber? Ah, ah. Okay. Okay. Ya. Ingat nggak boleh buka kamus ya, harus nebak. When the student didn't understand the instruction, she asked the teacher to Explain. clarify. Okay, explain. Good. Okay, next. Bonus Wow, round, ada bonus bonus round. round. Okay. Pilih yang mana? Kalian bisa Yang bisa kanan coret-coret atas. deh kayaknya. Coba dicoret pakai. Oke.
Itu means Yusuf of duluan ya. kayak Oke, dapat 100 poin. Boleh bantu dihapus coretannya ya. Oke. Next. The sweltering weather made the baseball game very uncomfortable. We tried hot, using paper fan. Coba dicoret, dicoret, coba. hot, 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 hot. Oke, full. Bener semua nih jawabannya nih. Wah, lanjut. The frigid water made Elizabeth's teeth chatter. What is the meaning of frigid? Cold. Dingin, dingin, cold, cold, cold. Kok tahu cold? Dari kata Ya, apa tuh? itu tadi yang apa? Yang freak-freak itu tadi. Frigid. Oke. My son and his two companions love playing games. They're always happy to play together. What is the meaning of companions? Friends. Friends. Yes, it's friends. Companion is seseorang yang menemani. Companion itu. Good. At the restaurant, we were offered a variety of beverages such as soda and iced tea. Drinks, What's the meaning of beverages? drinks, Drinks. D. Okay, cool. Good. What a helpless day. Mom's car had a flat tire. I fell and skinned my knee at races, and I lost my library book. I hope Unlucky. tomorrow is better. What is the meaning of happles? Ini apa Unlucky. C sih? Unlucky? Atau Ini easy? apa C? Atau Unlucky. C? Boring. Unlucky. Unlucky wis, unlucky. 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 Yes, it is unlucky. Kurang beruntung karena banyak hal-hal yang menyebalkan terjadi. Oke. Bonus 200 poin. Ini hapusnya gimana ini? Silakan bantu hapus. After the rainstorm, the rainbow lit up the sky with vivid colors. Bright. C. Okay, vivid colors. Kak, ini hapusnya gimana sih Kak caranya Kak? Ada pilihan hapusnya harusnya di samping. But it's okay. Cuma, oke, ketemu kan? What are context clues? B. B apa C? Nggak tahu. Udah bener loh, Nesya. Kalau jawab harus tinggal pede aja. Gak apa-apa. Andy decided to terminate his membership to health club. He was ready to stop paying the monthly fee. What is the meaning of terminate? Stop. Stop. Okay. Get ready. Grandpa didn't know that it was going to rain on the trip, and now he had to alter his plans. What's the meaning of Change. alter? Change. Change. Ya, change, alter. Itulah kenapa ada kata alternatif. Penggantinya apa? Ya. Question number 15. Brad was lethargic and didn't have the energy to get out of the bed. What is the meaning of lethargic? Hati-hati A, nih. B, A. Sorry. A. A or B? A. Ya, ini benar semua. Coba. Berarti
Berarti soalnya yang terlalu mudah atau gimana nih? Ya, lethargic. Lethargic itu lemes banget gitu. Tidak ada energi. Seakan tidak ada energi. Oke. Nah, kalau dari praktis tadi atau dari latihan tadi, kan sudah tahu ya bahwa konteks clue itu adalah apa yang ada di sekitar dan itu memberikan kita petunjuk untuk mendapatkan jawaban itu, mendapatkan definisi dari itu. Contoh nih, yang nomor 13 coba. Ada yang mau share nggak? Kok kalian bisa tahu bahwa terminate itu artinya stop dari yang mana? Dari kata yang mana yang memberikan petunjuk itu? Itu pernah Boleh dengar di boleh satu film, atau dua. pernah dengar di film. Pernah denger di film? Di film? Oke. Ya, Kalau yang lain yang mungkin nggak pernah dengar di film? Itu setelah kata terminate-nya ada kalimat he was ready to stop paying the Ya, monthly fee. he was ready to stop paying the monthly fee. Dia siap untuk berhenti membayar. Nah, kata yang ditanyakan adalah terminate his membership. Terminate member, tahu nggak member apa? Member artinya apa? Langganan, Member itu kan keanggotaan ya. Kalau membership itu langganan. Jadi dia siap untuk terminate langganannya tuh mau diterminate aja dan dia siap untuk berhenti membayar. Berarti langganannya mau di stop. Oke. Lagi yang tadi yang frigid. Kenapa tahu bahwa frigid itu artinya cold? Jarang sekali nih kata-kata ini kata frigid ini dipakai. The karena fridge. kayaknya yang chatter itu artinya kayaknya ngilu deh. Jadi Iya, kalau iya. dibilang ngilu itu minumnya air dingin gitu. Chatter itu bergetar gitu loh. Apa sih kalau orang kedinginan tuh menggigil. Kayak jadi ada kata ada suara yang menggeretak gitu loh kalau kalau orang menggigil gitu kan. Nah, biasanya orang yang menggigil itu karena sesuatu yang frigid. Ya, itulah kenapa kita tahu bahwa frigid itu artinya dingin. Oke, cool. Oke, so kita kembali lagi ke yang tadi. Apa yang memberikan kalian petunjuk dari kata-kata ini sehingga kalian tahu arti dari kata-katanya? Tadi source sudah dijawab. Source itu artinya iya sumber. Tapi untuk yang belum tahu artinya, di mana kita bisa menemukan arti dari sources? Nah, teman-teman, untuk pertanyaan yang soal tentang kosakata itu sebenarnya ada beberapa petunjuk. Petunjuk yang di sini yang saya maksud adalah petunjuk yang berupa seperti ini. Contoh, di sini ada kata or causes. Nah, kalau dalam sebuah kalimat itu ada kata or itu artinya apa sih? atau Atau itu kan berarti kan semacam memunculkan persamaan gitu kan? Sesuatu yang artinya sama atau yang bersinonim. Berarti di kalimat ini sources itu disinonimkan dengan causes. Jadi causes di sini memberikan petunjuk tentang sources. Itulah kenapa jawaban untuk nomor satu itu bentar. Eh, jawaban untuk nomor satu itu adalah or causes. Jadi kalau misalkan yang ditanyakan itu kosakata yang ada di paragraf atau sebuah teks, lalu ada kata or-nya, ya kata setelah or itu adalah sinonimnya. Jadi kalian bisa memahami aja arti dari kata setelah or. Ada yang tahu causes itu artinya apa? Cause, kaos karena kaos apa kaos kauses
Cause boleh, causes boleh. Kalau causes kan cuma bentuk jamak dari cause. Cause karena. Because karena. Kalau cause adalah Oh, beda ya. mirip-mirip. Adalah kalau because itu kan kata hubung. Causes itu kata benda. Karena atau penyebab. Ya, penyebabnya adalah. Gitu. Causes adalah kata benda. Artinya penyebab. Kalau ditambah S ya udah berarti tinggal beberapa penyebab gitu. Jadi penyebabnya lebih dari satu. Gitu. Ini lebih menantang dari yang tadi ya. Jadi nggak apa-apa. Pelan-pelan aja. Nah, kita lanjut ke kata selanjutnya ya. The part of the ear that is outside our head is the pinya. The pinya helps to catch the sound waves around us and guide them inside the ear. Wah, saya nggak tahu nih arti the pinya itu apa. I'm sorry. Saya nggak tahu artinya the pinya itu apa. Tapi kalau dari kalimat ini, rasa-rasanya saya bisa membayangkan the pinya itu apa gitu. Dari mana gitu, petunjuknya itu dari mana? Apakah dari help to catch the sound waves? Apakah different kind of sound waves? Atau part of the ear that is outside our head? Yang mana? Yang memberikan informasi atau petunjuk tentang arti the P-nya. Ada yang mau coba menebak? The part of the ear that is outside our head is called the pinya. Nah, jawaban untuk pertanyaan ini will be, ada yang mau pilih dulu? Is this one. Ya, kok bisa? Kok bisa, Miss? Gitu. Eh, karena di sini ada kata-kata the part of the ear that is outside our head is called, disebut the pinya. Berarti kan kalimat itu sendiri sudah mencoba mendeskripsikan pinya. What is pinya? Pinya is part of the ear that is outside our head. Nah, jadi petunjuk kedua selain kata or di teks yang bisa menjadi petunjuk arti itu adalah kata is. Karena is itu artinya adalah gitu. Jadi kita tuh sebenarnya udah dikasih definisi dari kemudian clue lain adalah ketika di teks itu disebutkan for examples, terus disebutin examplesnya apa. Nah, itu juga bisa menjadi petunjuk untuk kalian. Saya mau coba yang lebih sulit nih. Nah, ini. The hammer, the anvil, and the stirrup. Coba ya. Apa tuh the hammer, the anvil, and the stirrup? Mana yang memberikan clue untuk kalian? Apakah three tiny bones, just behind the eardrum, or no larger than a pea? Mana yang memberikan informasi tentang the hammer, the anvil, and the stirrup? Kalau dari petunjuk, kalau dari penjelasan yang saya sampaikan tadi, mestinya udah langsung dapat nih. Just behind the eardrum are three tiny bones called the hammer, the anvil, and the stirrup. Oke. Nemu jawabannya nggak? Untuk nomor 5. Mana yang memberikan petunjuk untuk kalian tentang arti dari the hammer, the anvil, and the stirrup? Ada yang mau coba? Ah. Yang A, yes, three tiny bones. Ini contoh dari ketika konteks clue-nya itu petunjuknya berupa kata adalah. Kalau tadi adalahnya itu pakai is, karena cuma satu, the part of the ear. Satu bagian dari telinga yang ada di luar, itu namanya the P-nya. Sedangkan ini, just behind the eardrum are, ini juga artinya adalah.
Tapi kenapa yang satu pakai is, yang satu pakai are? Karena yang ini lebih dari satu. Ada three. Ada the hammer, the anvil, and the stirrup. Jadi kita udah nemu dua petunjuk ya. Kalau di konteksku atau kosakata, dilihat apakah ada kata or, ya satu. Yang kedua, apakah ada arti, ada kata adalah, itu yang memberikan definisi ya. Is atau are. Yang ketiga adalah example. Gitu. Jadi kalau misalkan menyebutkan examples, nah itu bisa menjadi petunjuk kalian untuk menebak. Gitu. Jadi sebenarnya dalam mengerjakan soal itu ya memang kita diminta untuk menebak mana jawaban yang paling benar. Tapi teknik-teknik yang kita gunakan untuk menganalisa jawaban itu yang akan membuat tebakan kita menjadi mendekati benar gitu atau kita sering menebak jawabannya menjadi jawaban yang benar. Gitu. Itu tentang konteksku ya. Ada yang mau ditanyakan soal konteksku sebelum saya um, pindah ke prediction. Nah, tadi suruh menebak, ini suruh memprediksi ya. Kita diminta untuk jadi cenayang sepertinya di dalam English literacy. Enggak ya, itu kita sebenarnya diminta untuk menganalisa. Nah, literacy itu sangat khas dengan HOTS. Kalau kalian pernah dengar atau sering dengar, HOTS itu adalah high order thinking skill atau eh, keterampilan berpikir yang tingkat tinggi. Keterampilan berpikir tingkat tinggi ini memang berada di area di mana kita diminta untuk menganalisa, mengaplikasikan, bahkan mensintesa. Jadi memang ranah berpikirnya itu ada di yang lebih tinggi. Kalau yang low, kalau tadi kan high order thinking skill. Kalau yang low order thinking skill, itu keterampilan berpikir yang lebih rendah. Artinya bukan berarti oh kalau lots berarti um, apa kita nggak usah pakai lots, kita pakai lots terus enggak. Lots itu biasanya untuk jenjang-jenjang yang lebih muda gitu lah ya. Keterampilan berpikirnya itu seperti memorizing, menghafal, menyebutkan, mengidentifikasi. Nah, itu masih lots. Sedangkan karena ini jenjangnya MA ya, maka kita mesti membiasakan diri untuk soal-soal literasi. Jadi memang kita nggak terlalu banyak pakai hafalan ya adik-adik. Harus bisa menganalisa jawabannya. Tidak terlalu banyak menghafal. Hafalan itu hanya membantu kita untuk menjawab atau menganalisa pertanyaan. Bukan menjadi pertanyaan itu sendiri. Misalkan ini disebut apa pilihannya A, B, C, D itu enggak. Tapi diminta untuk mengaplikasikan hafalan yang kita punya itu ke sebuah teks yang sudah ada. Itu yang disebut dengan HOTS atau literasi. Oke, kalau tidak ada pertanyaan, kita akan beralih ke, oh, aduh, pengen main kayak tadi. Oke, saya coba cari yang prediksi tapi pakai game seperti tadi ya. Kita lihat prediction. Making prediction. Oke. Apakah ini terlalu mudah? Kita coba lihat ya. Oke. Try to predict what will happen next. Coba diprediksi what will happen next. Keterangannya ada di situ. The boat has a hole. There's a lot of water in it. What is going to happen next? Is it will fly? It will stop filling up with water or it will go underwater. Dan cek C, C.
C bukan nih. Cewek, C, C. C wis. Ya. Okay, next. Suddenly the sky gets dark. Ah, Going Ah, it's to. going to rain. Okay. Ya. The red team 90. The other team has a score of 55. C. Hah? Oh, C. Eh, Red team skornya 90. Tim yang satunya skornya 55. Kira-kira apa yang akan terjadi? eh, C, 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 C. Oke, ya, oke. Ya, see. Next. It's raining very hard and Jen is walking in the street with no umbrella. What's going to happen C, next? B. this, B, this is going to be wet. Oke, bukan yang C nih. She's going to swim. Kan, itu Bukan. kayak nangis. Oke. She's going to be wet. Pasti dia akan basah. Apakah dia akan berenang? Belum tentu ya. It's windy. The tree makes a strange noise. Fall down. Oke, fall down ya. Yeah, good. Last one. The test is hard. You are studying. Ah, you are going the best. Yeah, ah. Yeah, you're going to pass the test. That's what is more likely to happen. Itu yang kemungkinan besar terjadi. Walaupun tesnya sulit, kalau kalian belajar, maka kemungkinannya kalian akan lolos insya Allah ya. Apakah kalian akan pasti gagal? Belum tentu. Apakah kalian pasti tidak akan mengambil tesnya atau melakukan tesnya juga aneh ya. Kan udah belajar, udah dipersiapkan, masa nggak ikut tesnya. So the answer for this is that you're going to pass the street. Ya, itu juga salah satu. Laki kak laki. Oke, itu salah satu contoh menggunakan high order thinking skill ya. Oke, kita coba cari lagi yang prediction. Hmm. Nah, mencari eh, membuat prediksi itu sangat erat kaitannya dengan mengambil kesimpulan ya. Jadi dari informasi kira-kira kita suruh mengambil kesimpulan apa yang akan terjadi. Jadi kita coba making inferences. Kita diminta untuk mengambil kesimpulan. Kira-kira apa yang terjadi? Kesimpulan apa yang bisa ditarik dari informasi ini? Sam looked out the window. The branches were swaying in the trees. Ini kita harus milih salah satu dari ke-10 ini. Apa yang terjadi situasi ini? Sam looked out the window. The branches were swaying in the trees. Adakah yang bisa membayangkan situasi apa ini? Pilih salah satu dari 10. The wind was blowing. The wind was blowing. Okay, cool. Good job. Next. John woke up early on a hot sunny day. He grabbed his towel and sunscreen and left the house. Ada yang bisa menebak atau menyimpulkan? Ini orang mau ngapain nih? Woke up early on a hot Ini sunny. he was good. He grabbed his towel and sunscreen and left the house. Yang he was bentar, Coba aja nggak bingung. apa-apa, nggak usah takut Was salah. going swimming. Swimming. Yes, he was going swimming. Next. Owen straightened his skis at the top of the skis, yeah, of the huge hill. He took a deep breath as he looked down. Hmm.
Eh, Owen tuh, iya udahlah nggak apa biarin. Apa? Owen nama orang ya. Owen straighten he's at the top of the Ah, hill. ini bukan she was sick, tapi Owen tuh cewek cowok. Biasanya apa? Owen cowok. Tipikalnya. Nah, berarti kamu menganalisanya dari kata Hmm, dari namanya Owennya. gitu ya. Iya, dan memilih memilih kira-kira pilihan mana yang sesuai dengan gendernya. Ini juga salah satu strategi yang He was playing basketball. Sama. Oh, Nervous. he was nervous. it was nervous. Okay. Lisa sneezed and coughed. She was staying home from school and was resting in bed. He was sick. Okay, She was cool. sick. Ayo, ayo, ayo. Sebenarnya waktunya udah habis, tapi kita coba. Emma woke up and looked. Knowing. Ah, okay, cool. Ayo, ayo, lebih cepat lagi. Jane's stomach growled. She has not eaten since this morning. He was Huh? hungry. Huh? She hoped it was almost lunchtime. He was She was hungry. He hungry. was hungry. He was hungry. Yeah, she was hungry. Annie stayed up late on the last day of December. She watched a big party on TV Uh, at it's midnight. it was New Year's. It Okay, was New Year's. that was New Year's Eve. Malam tahun baru ya. If itu malam. Melissa nervously looked at the test on her desk. She didn't know how She to answer didn't the study. He question. was He studying. didn't study. Okay, cool. She didn't study. Very good. Sean bounced the ball and he raced down the court past the He was players. playing basketball. Okay, Sorry. that's okay. Pam walked up to her friend's house. It was dark and there was no car in the driveway. No one was. No one was home. Okay, cool. He ate it. He ate. He ate it. Yang hijau. He ate it. Okay, cool. Terus? He liked his gift. Okay. The last one yang tadi ya. He was nervous. He was nervous. Okay, good job everyone. Jadi sebenarnya yang tadi kalian mungkin bahasakannya aja yang belum